Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah, Stambuk F551194143 dari kelas D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah, Stambuk F551194143. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi API Gateway Microservice. Di mana yang pertama itu pengertian API Gateway, di mana API Gateway adalah gerbang dari beberapa API yang bertindak sebagai titik masuk tunggal untuk grup microservice yang ditentukan dan berfungsi sebagai manajemen API. Merge beberapa API, authentication API, dan sebagainya. API Gateway juga biasa disebut pemrograman yang berada di depan Application Programming Interface atau biasa disebut API atau API yang menangani terjemahan protokol. Pemrograman ini sangat berguna jika klien yang dibuat dengan microservice menggunakan beberapa API yang berbeda. API Gateway biasa juga disebut sebagai aplikasi atau server yang bertindak sebagai single entry point pada sistem yang kita bangun. Dalam hal ini adalah aplikasi yang kita bangun dengan arsitektur microservice. Selain itu, API Gateway juga bertindak sebagai middleware, sehingga sistem internal yang kita bangun di belakangnya bisa kita enkapsulasi. API Gateway juga bisa kita beri tanggung jawab lain seperti logging, authentication, rate limiting, caching, transforming, and load balancing. Kemudian di sini terdapat fungsi dari gateway itu sendiri, di mana fungsi yang pertama yaitu mempermudah akses informasi. Fungsi pertama adalah sebagai alat untuk mempermudah akses informasi pengguna jaringan komputer. Kedua, yaitu protokol converting seperti yang telah disinggung di atas. Gateway bisa digunakan sebagai penghubung beberapa jaringan komputer yang memiliki sistem protokol berbeda. Hardware sharing gateway juga memungkinkan Anda untuk memakai hardware secara bersama-sama. 4. Kestabilan dan peningkatan performa komputasi dalam kondisi tertentu. Sebuah jaringan dapat digunakan untuk meningkatkan performa dari keseluruhan aplikasi bisnis. Kelima, yaitu keamanan dan peraturan data dalam dunia bisnis. Perangkat gateway memungkinkan seorang administrator untuk mengorganisir data-data yang penting. Kemudian di sini terdapat kelebihan dari API Gateway sendiri, di mana yang pertama itu loss coupling. Dengan adanya API Gateway, kita dapat menurunkan tingkat ketergantungan klien terhadap servis-servis yang ada. Apabila kita melakukan recovery dan maintenance untuk membuat impact pada klien kita secara langsung, dimungkinkan terjadi breaking pada klien yang mengkonsum servis-servis kita. API Gateway dapat membuat yang asal sangat komplit menjadi loss coupling. Kedua, yaitu terlalu banyak round trip suatu halaman front end dan mobile app terkadang memerlukan banyak sekali pemanggilan beberapa servis yang berbeda, atau jika servis yang dibuat tidak terlalu bagus, bisa terjadi banyak pemanggilan pada servis yang sama. Dengan adanya API Gateway, kita dapat menurunkan tingkat latency dengan membuat get pada API Gateway untuk menggabungkan beberapa pemanggilan API yang terjadi. Biasanya untuk keperluan ini kita mesti dapat melakukan customerize pada API Gateway yang kita gunakan. Kemudian di sini ada security tanpa API
gateway. Apabila kita menerapkan security, maka kita harus membuat dan mengimplementasikannya di setiap service yang ada. Hal ini menjadi tidak efisien dan terlalu banyak usaha yang harus dikorbankan. Dengan API Gateway, kita hanya perlu melakukan implement security di level API Gateway dan setiap service kita tempatkan di lingkungan privat yang tidak terekspos secara langsung dari luar. Kemudian yang terakhir itu cross-cutting concern, di mana yaitu proses penerapan authorization atau SSI dan hal-hal lainnya yang berhubungan tapi bukan proses utama. Untuk penghubung, kita dapat mengimplementasikan di bagian gateway sehingga membuat setiap service menjadi lebih sederhana. Kemudian di sini terdapat fitur utama dari API Gateway. Fitur utama yang ada pada sebuah API adalah yang pertama yaitu authentication atau authorization. Kemudian service discovery integration. Kemudian response caching. Kemudian retrieve policies, circuit breaker, and QoS. Kemudian rate limiting and throttling, load balancing, logging, tracking, and correlation, hash query string, and claims transformation. Kemudian IP whitelisting, kemudian aggregator request, kemudian reverse proxy. Kemudian pengertian dari microservice sendiri. Microservice itu sendiri sebenarnya adalah kumpulan dari beberapa service atau kumpulan dari beberapa API yang biasanya terbentuk REST API dan menggunakan protokol HTTP. Hal ini disebabkan karena klien biasanya hanya mengakses satu URL REST API, sedangkan microservice memiliki banyak service REST API. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah tersebut, maka kita menggunakan API Gateway. Ada banyak contoh API Gateway yang berada di pasaran, seperti Express Gateway, Kong, TYK, API Umbrella, dan sebagainya. Pada tutorial kali ini, kita akan menggunakan Express Gateway yang dibangun di atas framework Express.js. Microservice membuat sebuah service di mana service tersebut difokuskan untuk fungsi tertentu. Kumpulan service-service ini, bila saling berkomunikasi, dapat menjadi sebuah sistem besar. Dalam implementasinya secara sederhana, kita harus memecah aplikasi yang ingin kita buat secara spesifik atau rinci dari sisi fungsionalitasnya. Setiap fungsi harus mampu bekerja secara independen dan fungsi-fungsi tersebut dibangun menggunakan teknologi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan, sehingga sangat memungkinkan akan terdapat banyak teknologi dalam satu aplikasi besar. Kemudian, manfaat dari microservice. Arsitektur microservice memiliki beberapa manfaat sebagai berikut. Yang pertama adalah arsitektur microservice dapat menurunkan tingkat kompleksitas suatu sistem dan membagi-bagi setiap fungsi secara spesifik. Kita sebagai pengembang dapat fokus kepada fungsi-fungsi spesifik tersebut. Atau dengan kata lain, kita dapat memperkecil skop yang kita kerjakan. Kedua, yaitu developer akan lebih fleksibel dalam menentukan tools yang lebih tepat untuk dibangun oleh microservice. Kemudian, yang ketiga yaitu pembagian tim atau team splitting akan lebih mudah. Satu tim akan fokus terhadap satu microservice. Setiap tim tidak berbagi source code dengan tim lain, hanya terikat oleh interface yang didefinisikan di dalam service-service tersebut. Yang keempat sendiri yaitu microservice memungkinkan pembeda profil atau service dengan service lainnya, terutama yang berhubungan dengan scaling up.
di sini terdapat keuntungan dari microservice sendiri. Berikut keuntungan yang dapat diambil dari microservice yang berkonsep sistem terdistribusi dan arsitektur berorientasi layanan, yaitu Neumann 2015, di mana yang pertama heterogenitas teknologi. Konsep microservice yang terdiri dari beberapa service membuat developer dapat memutuskan untuk menggunakan teknologi yang berbeda. Hal ini membuat kita lebih memilih tool yang tepat. Jika salah satu bagian dari sistem perlu peningkatan kinerja, developer dapat memutuskan untuk menggunakan stack teknologi yang berbeda dengan mampu mencapai tingkat kinerja yang dibutuhkan. Kedua, yaitu otonomi. Pada arsitektur microservice, layanan secara independen pada agent yang berbeda, komunikasi di antara mereka dilakukan melalui jaringan. Hal ini sebenarnya dapat menambahkan beberapa overhead, namun di sisi lain dapat mempermudahkan modularitas dan lebih mudah memahami bagian-bagian individual suatu sistem. Kemudian di sini ketiga itu ketahanan kunci. Dalam teknik ketahanan adalah sekat. Batas servis inilah yang menjadi sekat. Apabila salah satu komponen sistem mengalami kegagalan, maka tidak berdampak secara langsung pada sistem yang lain, sehingga developer dapat mengatasi masalah secara bertahap dan sistem masih bisa dapat berjalan. Berbeda dengan servis monolitik, jika terdapat kegagalan, maka keseluruhan sistem akan berhenti bekerja. Kemudian, yang keempat itu mudah dikembangkan atau scalable. Pada sebuah service besar yang berbasis monolitik, developer harus mengembangkan secara bersamaan. Apabila sistem tersebut memerlukan pengembangan, maka seluruh tatanan sistem akan mengalami perubahan. Sedangkan sistem dengan konsep microservice, apabila memerlukan pengembangan, maka developer dapat memilih service mana yang akan dikembangkan tanpa memberikan pengaruh kepada service lainnya. Kemudian yang kelima yaitu mudah di-deploy. Apabila terdapat perubahan satu baris kode di aplikasi monolitik, akan berpengaruh kepada semua sistem. Sedangkan pada microservice, perubahan dapat dibawa ke layanan tunggal dan diterapkan secara independen dari seluruh sistem sehingga dapat mengatur baris kode lebih cepat apabila terjadi masalah. Jika dapat diatasi dengan segera tanpa mengganggu service lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu keselarasan organisasi. Banyak masalah yang terjadi terkait tim besar serta kode base yang besar. Masalah akan semakin buruk apabila tim sudah terdistribusi, sedangkan untuk tim yang kecil yang mengerjakan kode base kecil pasti akan lebih produktif dari tim yang besar dan mengerjakan task yang besar. Di sini, microservice memungkinkan kita untuk menyesuaikan arsitektur dengan lebih baik ke organisasi yang ada sehingga membantu meminimalkan orang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.